Shalom saudara-saudara, senang sekali bisa kembali lagi berjumpa dalam program Sapaan Gembala. Hari ini saya, Albert Markus Puntodewo, calon pendeta GKI yang saat ini melayani di GKI Cikarang, akan bersama-sama dengan saudara-saudara merenungkan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Syukur padamu Tuhan atas setiap anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami dari hari ke hari. Di hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun kami, hikmat-Mu Tuhan yang membukakan akal budi kami, sehingga kami dapat mengerti dan dapat memelihara firman Tuhan dalam keseharian hidup kami. Biarlah firman itu Tuhan yang mengubahkan hati kami jadi lebih baik dari hari ke hari. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara pasti pernah mendengar atau melihat berita yang ini. Berita yang barangkali belakangan ini sedang banyak diperbincangkan oleh media-media, terutama di media sosial, tentang bagaimana seseorang membuat video untuk mengkritisi pemerintah daerahnya karena ada berbagai macam hal yang dia rasakan tidak sesuai dengan apa yang mestinya terjadi. Nah, setelah video yang dibuat tadi viral, ternyata pada akhirnya pemerintah daerah tersebut mau untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, untuk memperbaiki jalan misalnya dan melakukan banyak hal yang lain. Tapi hal-hal yang seperti ini bukan sekali dua kali kita lihat. Mungkin kita pernah berjumpa dengan situasi atau berita-berita di mana ada sesuatu yang viral, kemudian orang atau instansi terkaitnya kemudian menjadi sosok yang berubah jadi lebih baik. Nah, pertanyaannya adalah apakah perubahan hidup itu mesti menunggu viral dulu? Sehingga kalau tidak viral kemudian tidak ada perubahan hidup. Atau apakah perubahan hidup itu harus tunggu dikritisi oleh orang dulu? Atau bagaimana di dalam kehidupan kita? Apakah harus ada sesuatu kesalahan yang besar dulu baru kita berupaya untuk melakukan perbaikan, sehingga perbaikan itu menjadi sesuatu yang seolah-olah menebus kesalahan kita di masa lalu? Dalam kehidupan Kristiani kita, bukan itu yang diinginkan Tuhan dalam kita. Nggak perlu nunggu viral dulu kesalahan dan keburukan kita, kemudian kita baru berubah. Nggak perlu juga menunggu keburukan kita diketahui oleh orang dulu, baru kita berubah. Atau juga kebaikan itu, perubahan itu semestinya bukan dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Hari ini kita akan mencoba untuk membaca dari Kolose 2 ayat 6-7. Demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, semestinya perubahan hidup, transformasi diri, atau melakukan sesuatu yang baik seturut dengan kehendak Allah, itu bukan supaya mendapatkan sesuatu, tapi karena kita telah mendapatkan sesuatu. Sehingga transformasi diri itu mestinya didasarkan pada pengenalan kita akan Kristus Yesus, perjumpaan kita bersama dengan Allah. Kenapa? Karena segala kesalahan kita percaya telah diampunkan melalui peristiwa salib, di mana Kristus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, bagaimana dalam kehidupan kita? Nah, dalam kehidupan kita, perbuatan baik itu, perubahan diri itu kita lakukan atas dasar rasa syukur kita yang benar. Rasa syukur kita atas pengampunan yang telah diberikan Tuhan. Rasa syukur kita atas pengorbanan yang telah diberikan Tuhan. Sehingga bukan berasal dari ingin mengejar sesuatu, tapi karena kita telah mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu, kalaupun ada yang harus kita kejar dalam kehidupan kita adalah pengenalan pribadi kita akan Kristus. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membangun relasi pribadi yang lebih intim bersama dengan Tuhan. Melalui saat-saat teduh pribadi kita, melalui mendalami firman Tuhan secara pribadi, bahkan juga melalui doa-doa kita. Sehingga dari pengenalan akan Kristus itulah
iman kita makin bertumbuh, juga karakter kita makin dibentuk seperti Kristus. Kiranya Allah menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Syukur padamu Tuhan, karena kami punya Allah yang begitu penuh kasih, yang mau memberikan pengampunan pada kami, yang bahkan mau berkorban untuk kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hati kami terus dipenuhi oleh rasa syukur ketika kami menerima setiap anugerah dari Engkau. Dan biarlah rasa syukur itu Tuhan yang makin mendorong kami untuk mengalami transformasi diri lebih baik dari hari ke hari. Biarlah Tuhan kami juga punya pengenalan yang makin dalam akan Engkau, punya relasi yang makin intim dengan Engkau, sehingga kami makin mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuntunlah kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Amin.